Bab 61, Pohon Suci Memasuki Tubuh. Xiao Chen menatapnya dengan tenang tanpa berbicara. Dua sinar cahaya ilahi keluar dari mata Yan Qingcheng, dan tekanan yang sangat kuat mengalir dengan cepat. Ini adalah kekuatan yang berasal dari roh. Itu bertabrakan dengan kesadaran kuat Xiao Chen. Ini adalah konfrontasi antara kesadaran. Ini adalah duel rohani. Beberapa pohon hutan di antara mereka berdua dengan cepat hancur dan meleleh seperti es dan salju yang bertemu matahari. Ledakan, kekuatan kesadaran spiritual mereka mundur seperti air pasang. Wajah Xiao Chen sedikit pucat. Bagaimanapun, dia baru saja mengalami pertempuran, dan ketika tiba waktunya untuk bertarung dengan kekuatan kesadaran spiritualnya, dia belum berada di puncaknya. Yan Qingcheng berkata, karena Long Island telah merumuskan berbagai aturan, kami akan melakukan segalanya sesuai aturan. Mulai besok, kami akan memainkan permainan hukum. Jika Anda tidak bisa mati di bawah pengejaran, aliansi mayat hidup, selama 10 hari berturut-turut, saya tidak akan lagi menyimpan dendam masa lalu. Xiao Chen tahu bahwa dia pasti mengetahui bahwa Wang Xifeng dan Liu Yue dibunuh olehnya. Meskipun ada persaingan sengit di antara mereka, mereka semua adalah keturunan dari garis keturunan abadi. Pembunuhan kakak dan adik senior melibatkan martabat sekte tersebut. Setelah mengatakan itu, Yan Qingcheng menghilang ke dalam hutan dengan anggun seperti naga yang terkejut. Game perburuan, persetan dengan itu. Xiao Chen bergegas menuju tempat terpencilnya seperti terbang. Ketika dia kembali ke Linggu, tempat tinggalnya, hal pertama yang dia lakukan adalah meminjam pohon berharga itu dari Keke, dan lelaki kecil itu melemparkannya dengan acuh tak acuh. Xiao Chen membiarkan pohon harta karun berakar di hutan. Dia duduk bersila di depan pohon harta karun dan mulai menggunakan keterampilan mistik, bersiap untuk menyerap energi spiritual dari pohon harta karun dan memulihkan vitalitasnya sesegera mungkin. Dia tidak tahu berapa lama, tapi dia membuka matanya dan terkejut saat mengetahui bahwa pohon harta karun itu hilang. Samar-samar, dia merasakan ada yang tidak beres di dadanya. Melihat ke dalam, Xiao Chen terkejut. Bibit suci itu sebenarnya memasuki tubuhnya tanpa bisa dijelaskan. Cahayanya bersinar terang di tubuhnya tanpa ada konflik dengan organ di tubuhnya. Titik Sangqiu di kaki kiri, titik Sangqiu di kaki kanan, titik Zongting di dada, titik Jianjing di bahu kiri, 4 titik akupuntur dewa dan pohon kecil sepertinya dihubungkan oleh saluran cahaya energi. Tampaknya ada untuk menjadi keseimbangan yang halus di antara keduanya, hirup vitalitas langit dan bumi ke dalam tubuh Anda. Energi Xiao Chen telah pulih, tetapi sekarang dia merasa ketakutan, lagi pula, ada bibit yang memasuki tubuhnya. Namun, ketika dia terkejut, Xuan Gong berhenti berlari, dan bibit suci itu benar-benar muncul dari tubuhnya dan berakar di tanah. Ajaib, Xiao Chen sangat terkejut. Malam itu, dia mencoba berulang kali tetapi gagal memasukkan pohon harta karun itu ke dalam tubuhnya lagi. Setelah beberapa pertempuran, tiba waktunya untuk menenangkan diri dan berlatih. Xiao Chen memutuskan untuk pergi jauh ke Pulau Naga untuk berlatih. Mungkin dia bisa memanfaatkan beberapa peluang, seperti mendapatkan telur naga. Dia mengabaikan apa yang dikatakan Yan Qingcheng, dan berangkat dengan 3 kerangka keesokan paginya, dan Keke mengikutinya dengan malas. Yan Qingcheng yang cantik tidak terlihat terlalu baik, tetapi dia dilepaskan. Xiao Chen sama sekali tidak menganggap serius kata-katanya, dan dia menghilang selama 3 hari.
Yan Qingcheng berdiri di depan air terjun dan tersenyum ringan. Kemudian dia memanggil anggota aliansi dan memberinya beberapa instruksi. Kemudian dia sendiri meninggalkan air terjun dan mulai membuat pengaturan. Pada hari ini, banyak ahli ANSI mengetahui bahwa Xiao Chen setuju untuk terlibat dalam interaksi perburuan maut dengan aliansi mayat hidup untuk jangka waktu 1 bulan. Semuanya dijalankan oleh Yan Qingcheng, dan seseorang bersaksi bahwa itu benar. Terlihat bahwa energi aktivitas Yan Qingcheng adalah dia mengarang segalanya dan sepenuhnya melegitimasi pengejaran ini. Saat ini, Xiao Chen telah memasuki kedalaman Pulau Naga, namun belum mencapai area tengah. Pulau Naga sangat luas. Sepanjang jalan, ia melihat banyak burung dan binatang aneh. Ia menemukan lebih dari 20 naga ganas sendirian, dan mereka semua berasal dari ras yang berbeda. Menghadapi bahaya berkali-kali, ada lebih banyak lagi binatang menakutkan lainnya. Saat ini, dia tidak tahu bahwa Yan Qingcheng juga memimpin anak buahnya untuk mengejarnya. Dini hari keempat, kabut masih menyelimuti hutan, seolah menutupi hutan lebat dengan selubung tipis. Saat cahaya pagi mulai meninggi, kabut bagai asap tipis bagaikan awan peri warna-warni yang disinai semburan kemegahan. Namun, pemandangan indah ini tidak bertahan lama, dan awan yang bergerak lembut perlahan memudar. Hari baru telah dimulai. Burung-burung di hutan berkicau dengan anggun di bawah sinar matahari pagi, dan semburan aroma segar bunga dan tanaman memenuhi hutan. Dalam keadaan linglung, tampaknya tempat ini sangat damai, tetapi Xiao Chen tahu itu ada niat membunuh yang tersembunyi di hutan tak berujung ini, dan ada banyak orang tak dikenal. Binatang buas itu bisa mengaum kapan saja. Setelah menikmati sarapan, Xiao Chen berangkat lagi dan menuju ke tengah pulau. Pada siang hari, Xiao Chen menemukan sebuah sungai di hutan pegunungan dan mengikuti arus menuju kedalaman pulau. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 10 mil, semakin banyak pohon purba di kedua sisi selat, dibutuhkan 7 atau 8 orang untuk berpelukan, dan semakin jauh ke dalam, semakin tua pohon tersebut. Setelah beberapa mil, sungai berubah arah, tetapi Xiao Chen terus bergerak maju. Pohon-pohon kuno menjulang tinggi. Ketika kami sampai di sini, setiap pohon kuno membutuhkan lebih dari selusin orang untuk memeluknya. Dibandingkan dengan pohon-pohon kuno di lembah Suren, tampaknya menjadi lebih buruk dan ini adalah lautan hijau subur, dan Xiao Chen mungkin dekat dengan pusat Pulau Naga. Keke memandang lingkungan sekitar dengan rasa ingin tahu, matanya yang besar dan cerah berkedip terus-menerus. Ketiga kerangka itu sepertinya merasakan sesuatu dan menjadi sangat tidak nyaman setelah memasuki area ini. Xiao Chen telah memperhatikan bahwa kawasan hutan ini sangat tidak biasa. Meskipun terdapat pepohonan kuno yang menjulang tinggi dan lautan hutan yang tak berujung, tidak ada burung atau hewan. Suasana sunyi mematikan, bahkan tidak ada embusan angin. Di hutan purba yang mati, setiap pohon purba berumur ribuan tahun. Setelah berjalan sekitar 10 mil, Xiao Chen merasa akan keluar. Benar saja, setelah berjalan kurang dari 1 mil, mereka keluar dari hutan. Saat melihat pemandangan di depannya, Xiao Chen langsung tercengang. Di depan ada lautan luas tulang putih, kerangka tanpa lengan dan kaki, tulang mati burung raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter, tulang lunas sepanjang 50 atau 60 meter, dan kerangka seputih salju yang membentang sejauh mata memandang. Tampaknya ini adalah medan perang kuno yang terpelihara dengan baik.
Jauh di dalam lautan tulang ini, sebuah monumen batu besar berdiri megah, dikelilingi awan hitam seperti pita. Yang mengejutkan bukan hanya itu saja, di sisi barat lautan tulang yang luas, terdapat pegunungan tak berujung yang tertutup salju, kepingan salju beterbangan dan kabut berkabut. Sulit dipercaya bahwa sebenarnya ada pegunungan yang tertutup salju di pulau tropis ini. Dunia keabadian sangat merekomendasikannya. Saudara-saudara, mohon pilih itu. Ini tidak akan terburu-buru setelah beberapa saat. Ini adalah tahap sprint terakhir. Terima kasih. Bab 62 Monumen Dewa Laut Tulang. Xiao Chen memilih Revenge Alliance dan pada akhirnya menang, menjadi selebriti paling populer di pulau itu. Dan sekarang dilaporkan bahwa dia dan aliansi abadi yang dipimpin oleh Yan Qingcheng akan memainkan permainan, interaksi hidup dan mati, yang telah menarik perhatian banyak aliansi, dan banyak pembudidaya menantikan pengejaran kematian berikutnya. Banyak aliansi mulai bergerak menuju pulau itu. Sekarang mereka telah terjebak di Pulau Naga. Semua orang perlahan-lahan menjadi tenang dan mulai membuat rencana untuk masa depan, bersiap mencari tempat yang cocok untuk berlatih di Pulau Naga. Namun, Xiao Chen tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Saat ini, dia telah memasuki area tengah Long Island. Ruo-Ruo tidak peduli dan membiarkan Yan Qingcheng pergi dan membiarkannya menyanyikan pertunjukan satu orang. Lautan tulang putih yang luas membuatnya terpana. Kerangka humanoid, tulang burung raksasa, tulang binatang buas, tulang naga, tak ada habisnya seperti salju putih. Kerangka itu sekecil 1 atau 2 meter, dan seperti besarnya 50 atau 60 meter, bahkan ratusan meter. Kerangka putih tak berujung menutupi tanah. Aura jahat memenuhi lautan tulang, menyebabkan jiwa orang gemetar, segala sesuatu di depan mereka begitu sulit dipercaya dan sangat menakutkan. Meskipun saat ini tengah hari, lautan tulang ini sangat dingin. Sinar matahari yang jatuh pucat dan tidak ada kehangatan sama sekali. Tidak ada suara di tanah tulang dan sangat sunyi. Ini adalah lautan tulang kematian yang nyata. Meskipun pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di belakangnya sangat rimbun, mereka tetap tidak bernyawa, tanpa jejak angin, membuatnya terlihat sangat menyeramkan. Ditambah dengan pegunungan bersalju berkabut di kejauhan, kawasan ini sungguh menakutkan. Retak, klik, klik. Raja Qin Guang, Raja Yama, dan Raja Samsara tampak sangat gelisah. Mereka terus-menerus menggerakkan persendian di tubuh mereka. Cahaya jiwa di tengkorak terus berkedip. Tanda teratai di tulang dahi memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang, yang bahkan lebih seperti kembang api. Berdebar terus-menerus. Keke meringkuk menjadi bola pom-pom seputih salju dan berbaring di atas kepala Raja Samsara. Dia mengedipkan matanya yang besar dan cerah dan dengan rasa ingin tahu memandangi dunia tulang. Akhirnya, dia mengulurkan cakar binatang kecil dan menunjuk ke kedalaman lautan tulang tugu batu besar yang menjulang megah itu mengeluarkan suara bip mengoceh dari mulutnya. Tentu saja, Xiao Chen telah memperhatikan loh batu yang menakutkan itu. Tablet batu yang besar itu membuatnya gemetar dari lubuk jiwanya. Tablet batu itu sepertinya memiliki kekuatan jahat yang mempengaruhi pikirannya. Ayo pergi dan lihat. Xiao Chen membuat keputusan ini. Bagaimanapun, dia telah memasuki lautan tulang ini. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia harus mencari tahu apa yang terjadi. Tulang tak berujung menutupi tanah, dan ketika diinjak, mereka terus mengeluarkan suara, berderit, yang terdengar sedikit menyeramkan.
Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi banyak tulang yang telah lapuk dan pecah berkeping-keping. Lapisan tebal bubuk tulang seputih salju mengendap di tanah, membuat reruntuhan yang tak ada habisnya semakin menakutkan. Setiap inci tanahnya berwarna putih, tidak ada tumbuhan yang bisa dibicarakan. Gelombang aura jahat meresap ke dalam bidang tulang, dan aura jahat menjadi lebih berat seiring semakin dalam. Akhirnya, kabut hitam kabur muncul di bidang tulang, membuat lautan tulang mati ini menjadi sangat menakutkan dan menakutkan. Setelah bergerak maju beberapa mil, Xiao Chen perlahan-lahan sampai di sekitar monumen batu besar. Xiao Chen berhenti di sini, bukan karena takut, tetapi karena kabut hitam sepertinya berubah menjadi zat nyata setelah tiba di sini. Pusaran air energi terbe entuk di tulang putih, dan Xiao Chen melemparkan sebagian tulang putih ke depan, yang hancur berkeping-keping dalam sekejap. Mereka masih 1 mil jauhnya dari monumen batu kuno, dan aliran energi jahat menghalangi kemajuan mereka. Awan hitam dan kabut, seperti hantu, mengepul di depan, dan sesekali mengeluarkan peluit nyaring, seperti roh jahat yang melolong. Cahaya jiwa Raja Qin Guang, Raja Yama, dan Raja Samsara semuanya berkedip-kedip, dan terlihat bahwa mereka tampak sangat gelisah. Oh, raungan yang mematikan kulit kepala terdengar, dan kerangka ganas setinggi lebih dari 5 meter berjuang di kabut hitam, dan kemudian roboh dalam sekejap. Aduh, seorang wanita dengan rambut acak-acakan, yang tubuh bagian atasnya setinggi 7 atau 8 meter dan ditutupi sisik biru, meronta dan meratap, tubuh bagian bawahnya ternyata adalah ekor ular besar yang panjangnya lebih dari 10 meter. Meskipun dia memiliki penampilan yang bagus dan sangat cantik, dia terlihat sedikit garang saat ini, saat dia berteriak. Semua sisik biru di tubuhnya terbuka, darah merah merembes, dan kemudian seluruh tubuhnya meledak, meninggalkan sebagian besar di dalamnya, udara, kabut darah. Kemudian, Tyrannosaurus ungu sepanjang 50 meter mengeluarkan raungan yang menggelegar, berputar dalam kabut hitam yang bergelombang, menyemburkan semburan cahaya yang menakutkan, hampir merobek kehampaan. Bulan berada dalam keadaan yang kejam dan mendominasi, tetapi pada akhirnya itu runtuh dengan keras dan berubah menjadi hujan darah yang tak ada habisnya. Semuanya hanyalah ilusi. Xiao Chen menutup matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, semua gambar mengerikan itu telah menghilang. Dalam kabut hitam yang mengepul, jelas ada kekuatan jahat. Mungkin sejarahnya muncul kembali. Xiao Chen tidak berani bergerak maju dengan gegabah. Bagaimanapun, pusaran hitam yang menakutkan itu nyata dan dapat menghancurkan tulang. Tubuhnya mungkin tidak mampu menahannya. Pulau ini disebut Pulau Naga. Pada zaman kuno, monumen para dewa turun dari langit dan menyegelnya selamanya. Semua naga yang bisa melawan para dewa telah kehilangan kekuatan sihir mereka selamanya dan dipenjarakan di pulau terpencil ini. Naiklah. Kata-kata Yizhen bergema di hati Xiao Chen. Dia tahu bahwa monumen kuno setinggi 100 meter di depannya seharusnya menjadi monumen menakutkan yang menyegel Long Island. Lebih dari 1 mil jauhnya, mustahil untuk melihat penampakan sebenarnya dari monumen kuno tersebut, dengan potongan awan ajaib yang tertinggal di sekitarnya, hanya siluet monumen yang menjulang tinggi yang dapat dilihat. Hal ini membuat Xiao Chen merasa sangat menyesal. Sejak dia mengetahui bahwa Pulau Naga disegel oleh sebuah monumen suci, dia selalu memiliki asosiasi yang berani dalam pikirannya. Monumen para dewa yang turun dari langit selamanya menguasai Sungai Kuning.
Dan di sini monumen para dewa yang turun dari langit selamanya menguasai Pulau Naga. Apakah akan ada hubungannya? Mungkinkah kedua monumen kuno tersebut memiliki asal-usul yang sama? Xiao Chen memiliki keinginan yang mendesak di dalam hatinya. Dia ingin melihat penampakan sebenarnya dari prasasti kuno tersebut dan melihat apakah ada diagram pemurnian Qi kuno yang terukir di bagian belakang. Namun, kabut hitam menghalangi semuanya dan dia tidak bisa melewatinya. Di area kabut hitam yang melonjak ini, ketiga kerangka tampaknya sangat terpengaruh, mereka berdiri tak bergerak, dan Keke tampaknya sangat tertarik dengan tempat ini. Memanjat ke kerangka besar yang tingginya lebih dari 10 meter, memandangi kuno monumen batu di depan. Xiao Chen berdiri di sana untuk waktu yang lama, lalu memindahkan langkahnya dan mulai menjelajah sekitar sini. Ia menemukan bahwa dengan Tugu kuno sebagai pusatnya dan radius 1 mil, terdapat kawasan kehidupan terlarang yang tidak dapat ditembus sama sekali. Jika tulang raksasa yang panjangnya beberapa meter dilempar 10 meter, ia akan meleleh dengan cepat seperti kepingan salju di bawah terik matahari. Kekuatan penghancurnya membuat orang tidak bisa berhenti. Ketika Xiao Chen menoleh ke sisi barat monumen kuno yang besar, bulu-bulu di sekujur tubuhnya tiba-tiba berdiri, dia merasakan bahaya. Dalam sekejap, dia tiba-tiba menemukan sesosok tubuh mirip fosil berdiri di kabut hitam kawasan terlarang kehidupan, sangat dekat dengannya, itu jelas bukan ilusi. Bab 63, Prajurit Roh Luar Angkasa. Sosok seperti patung batu. Sinar cahaya biru menyapu kabut hitam, dan Xiao Chen terbang mundur dalam sekejap, menghindari pukulan berbahaya itu. Otot-otot di sekujur tubuhnya tegang, dan energi tajam keluar dari ujung jarinya. Cahaya terang membuat telapak tangannya hampir transparan. Dia siap berperang. Kabut hitam melonjak, dan sosok mirip fosil itu perlahan membalikkan badannya. Tubuh yang awalnya tampak tak bernyawa perlahan-lahan menampakkan gejolak kehidupan. Ini adalah seorang pemuda berusia 20-an, bertubuh langsing, sepertinya jarang melihat matahari, wajahnya agak pucat, dan perasaannya sakit-sakitan. "Siapa kamu?" Xiao Chen bertanya. "Siapa kamu?" tanya pemuda yang sakit-sakitan itu. Xiao Chen menjadi tenang. Pemuda jangkung dan agak sakit-sakitan ini pasti seorang manusia. Dia mungkin baru saja berlatih. Metode latihan khusus memperlambat fluktuasi dalam hidupnya, menyebabkan dia tampak kehilangan semua vitalitasnya. Xiao Chen. Xiao Chen mengumumkan namanya, lalu memandang pemuda yang sakit di depannya dan berkata, "Mengapa kamu menyerangku?" Xiao Chen dapat mengetahui dari pakaian orang lain bahwa dia juga harus menjadi anak muda yang kuat, pria yang terjebak di Pulau Naga. Namun, dia tiba di tengah pulau sebelum dia, dan sepertinya pihak lain sengaja memilih tempat ini untuk berlatih dan meningkatkan budidayanya sendiri. Mendengus. Pemuda yang sakit-sakitan itu mendengus dingin dan melayang keluar dari kabut hitam seperti hantu. Seluruh tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya hijau. Dalam sekejap, Xiao Chen merasa dunia berputar, seolah ruang dan waktu berada dalam kekacauan. Namun, Xiao Chen sudah bersiap untuk pertempuran, dan pikirannya tidak dalam keadaan kacau. Dia seperti seekor condor yang melompati jurang. Meskipun dia dalam bahaya, tubuhnya dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangan. Pemandangan di depannya telah berubah drastis. Xiao Chen menyadari bahwa dia telah memasuki ruang yang tidak diketahui, dikelilingi oleh lampu hijau kabur, seperti dunia yang kacau.
Ini adalah ruang aneh seluas lebih dari 100 meter persegi, tidak ada langit biru, awan putih, atau bumi di belakangnya, dikelilingi oleh cahaya kabur, begitu pula di bawah kaki, dengan cahaya hijau bersinar. Pemuda yang sakit-sakitan itu berdiri di depan dan memandang Xiao Chen dengan tenang dan tenang, ini sama sekali bukan ilusi, ini adalah ruang nyata. Xiao Chen sangat terkejut. Saat dia terjebak di sini, dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan seluruh lengannya dipenuhi cahaya. Daging dan darahnya tampak transparan, dan pembuluh darah serta tulang di dalamnya terlihat jelas. Kekuatan yang kuat tampaknya terlihat bergerak di lengan, dan kemudian cahaya ilahi menyala, dan lengan itu segera jatuh, dan cahaya yang menyilaukan menghantam satu sisi ruang tertutup dengan keras. Pukulan mengerikan itu terjadi seketika, menghantam dinding cahaya cian di ruang tertutup, menyebabkan ruangan itu bergetar hebat, ada retakan di dinding cahaya, tapi semuanya segera sembuh. Xiao Chen dan pemuda yang sakit itu hampir jatuh ke tanah. Sangat kuat. Pemuda yang sakit itu berkata, "Kamu adalah master di antara generasi muda. Siapa kamu dan mengapa kamu ingin menjebakku?" Xiao Chen sudah mencobanya. Tampaknya sulit untuk membuka ruang tertutup ini. Dia tidak lagi ingin menyerang pemuda yang sakit itu dan ingin tahu terlebih dahulu. Spiritualis luar angkasa Liu Mu. Setelah pemuda yang sakit itu mengumumkan namanya, dia melanjutkan, "Baru-baru ini, wajah-wajah baru muncul di dekat monumen suci, sehingga menyulitkan orang untuk berlatih dengan tenang." Xiao Chen mengetahui dari perkataannya bahwa ada orang lain yang telah memasuki kedalaman Pulau Naga, dan sepertinya beberapa orang sering menghantui tempat ini. Terlihat bahwa Liu Mu tidak mengetahui nama Xiao Chen sebelumnya, jelas dia memasuki kedalaman Pulau Naga sejak dini dan tidak menyadari rangkaian peristiwa yang terjadi di luar pulau. "Aku tidak ingin bertengkar dengan siapapun dengan santai," Xiao Chen berkata dengan dingin. "Saya khawatir itu tidak terserah Anda. Jika Anda mengalahkan saya, Anda bisa keluar, jika tidak, saya pribadi akan mengirim Anda keluar dari Laut Bon." Liu Mu sangat tenang. Meskipun dia memberi orang perasaan tidak enak, dia tampak memiliki kekuatan yang tidak diragukan lagi. Namun, terlihat bahwa dia tidak memiliki niat membunuh. Sepertinya dia tidak ingin terlalu banyak orang datang ke sini dan mengganggu latihannya. "Hei, oke. Biarkan aku mencoba dan melihat seberapa kuat dirimu." Xiao Chen tidak banyak bicara. Beberapa hal ditakdirkan untuk diselesaikan hanya melalui tindakan. Sikat. Dengan kilatan cahaya, Liu Mutu memancarkan lampu hijau, dan kemudian ruang tertutup menjadi lebih terang. Xiao Chen merasa seolah-olah dia di penjara. Cahaya kabur menyelimuti dirinya seperti air pasang, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Tekanan besar kekuatan membuatnya merasa tercekik. Para spiritualis benar-benar menakutkan, dan kemampuan khusus mereka adalah bawaan. Tentunya kemampuan bawaan Liu Mu adalah pengendalian ruang. Xiao Chen merasa bahwa ini jelas merupakan lawan yang menakutkan. Jika orang lain mengetahui bahwa ada spiritualis luar angkasa di sini, mereka pasti akan terkejut, karena orang seperti ini adalah yang paling menakutkan. Orang tipe seperti ini umumnya adalah raja di antara sesama kultivator. Mereka terlahir dengan kelebihan dahsyat yang tak tertandingi. Jika mereka menguasai suatu ruang dan menggunakannya dengan benar, mereka bisa mengendalikan hidup dan mati lawannya. Semua orang tinggal di luar angkasa. Jika musuh terjebak di ruang yang dia kendalikan,
prajurit roh luar angkasa sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Spiritualis luar angkasa sangat langka dan langka. Legenda mengatakan bahwa ketika mereka mencapai tingkat kultivasi tertentu, ruang yang mereka kendalikan akan terus meluas, dari beberapa meter menjadi ratusan meter. Setelah mencapai tingkat tertentu, mereka dapat berkomunikasi langsung dengan dewa. Ruang yang dikuasai Liu Mu hanya beberapa ratus meter persegi, dan merupakan ruang tertutup meski ruangnya terbatas, namun ia memiliki dominasi mutlak dalam ruang tersebut. Tubuh Xiao Chen terkurung oleh kekuatan luar angkasa, meskipun tubuhnya kuat, tulang-tulang di sekujur tubuhnya berderit di bawah kekuatan yang mengerikan saat ini, dan kekuatan luar angkasa merobek tubuhnya dengan keras. Hentikan perlawanan, dan aku akan mengirimmu pergi dari lautan tulang, kata Liu Mu dengan tenang. Hah? Xiao Chen mendengus dingin, api ilahi di sekujur tubuhnya berdetak seperti matahari yang menyilaukan, dan tubuhnya yang tinggi dan lurus memancarkan cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Meskipun waktu dia memasuki ruang ini masih singkat, Xiao Chen merasa ini adalah pertarungan tersulitnya, dan dia mencoba yang terbaik untuk menahan kekuatan robeknya ruang. Tubuhnya tampak didewakan, bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan, Xuan Gong beroperasi hingga kondisi ekstrim, dan cahaya ilahi yang dipancarkan seperti api suci yang menyala-nyala. Liu Mu berubah warna, kulit awalnya yang sakit-sakitan menjadi lebih pucat. Keringat muncul di dahinya. Mengontrol ruang ini untuk menjebak seorang ahli seperti Xiao Chen membutuhkan banyak energi spiritualnya. Pada saat ini, dia merasa tidak normal. Kerja keras. Saat ini, Xiao Chen bergerak dengan susah payah. Dia terhuyung dan berjalan menuju Liu Mu selangkah demi selangkah, seolah-olah dia sedang membawa gunung yang berat. Setiap kali dia mengambil langkah, ruang bergetar hebat. Pada saat yang sama, Xiao Chen kamu bergoyang, tulangnya mengeluarkan suara, berderit, dan tubuhnya bisa patah kapan saja. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.